Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang telah menyertai hidup kami. Dan terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, rezeki, dan juga untuk segala sesuatu yang boleh kami terima sampai hari ini. Berkati hidup kami hari ini Tuhan. Dan terlebih ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali buat kita hari ini dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-22, dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sekali lagi saya bacakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, penebusan Kristus begitu luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang dianggap adalah orang yang bukan termasuk orang pilihan, bukan termasuk orang yang diselamatkan, dan juga bukan orang-orang yang berharga. Tetapi Tuhan menjadikan kita menjadi orang atau umat yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ini adalah anugerah dan kasih karunia yang luar biasa yang boleh kita syukuri dan kita terima dari Tuhan Yesus oleh kematiannya. Untuk orang-orang Yahudi, mereka menganggap orang-orang yang di luar Yahudi itu bukanlah orang yang layak menjadi bagian daripada persekutuan, menjadi bagian daripada teman, menjadi bagian daripada saudara bagi mereka. Orang-orang yang di luar Yahudi, bagi orang Yahudi itu dianggap sangat-sangat rendah derajatnya dan tidak layak untuk hidup bersama-sama dengan mereka, apalagi menjadi satu persekutuan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, terlebih dalam satu ibadah. Bagi orang Yahudi, orang yang di luar orang Yahudi itu dianggap sama seperti binatang, sama seperti anjing. Bayangkan saudara-saudara, begitu rendahnya manusia itu dianggap oleh orang Yahudi karena mereka menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan. Mereka adalah orang yang sangat-sangat mulia, orang-orang yang kudus, orang-orang yang nomor satu di hadapan Tuhan. Bangsa pilihan menjadi satu patokan bagi mereka. Garis keturunan, yaitu garis keturunan Musa atau garis keturunan Abraham sebagai bapak orang percaya, menjadi satu patron bagi mereka bahwa orang-orang yang menjadi keturunan Musa itu adalah pemilik sah kerajaan Allah. Dan orang lain di sekitar itu, orang lain yang bukan menjadi keturunan Musa, tidak menjadi bagian dan dianggap itu adalah kelas rendah. Nah, kita bersyukur saudara-saudara, dengan kematian Yesus Kristus Tuhan telah menjadi manusia dan Dia sudah menebus kita sehingga tidak ada lagi orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang ada adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus, itu saja. Jadi kalaupun mereka menganggap, dan memang itu yang terjadi. Bahkan sampai William Barclay, kalau saya baca ini dari keterangan yang ada dari Pendeta Budi Asali MTH, ini begitu luar biasa. Ya, saya melihat di sini dikatakan bahwa orang Yahudi punya kejijikan yang sangat besar terhadap orang kafir. Bayangkan, mereka itu jijik lihat kita. Kalau ada orang yang jijik lihat kita, biasanya itu karena apa? Karena itu adalah orang yang jorok, orang yang kotor, orang yang tidak layak, orang yang najis. Baru dikatakan lagi,
Mereka berkata bahwa orang kafir diciptakan oleh Allah untuk menjadi bahan bakar neraka. Bisakah kita bayangkan mengerikannya anggapan itu kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi? Termasuk itu adalah orang kita. Termasuk kita. Ya. Allah hanya mencintai Israel dan semua bangsa yang diciptakannya. Jadi hanya orang-orang Israel saja yang dicintai Tuhan. Di luar orang Israel tidak. Dan lagi dikatakan orang Yahudi tidak diperbolehkan membantu seorang ibu kafir yang akan melahirkan, karena hal itu hanya membawa orang kafir lain masuk ke dalam dunia. Artinya karena keunggulan mereka, keeksklusifan mereka menolong orang yang melahirkan, bayangkan itu. Kemanusiaan menjadi hilang hanya karena soal garis keturunan dan warga kerajaan Allah atau umat pilihan Tuhan. Kemudian kalau seorang Yahudi menikah dengan orang kafir, maka keluarganya mengadakan upacara penguburan. Karena kontak semacam itu dengan orang kafir dianggap sama dengan kematian. Artinya orang Yahudi yang menikah kepada orang yang di luar orang Yahudi dianggap sudah mati. Orang Yahudi yang masuk ke dalam rumah orang kafir menjadi najis. Itulah beberapa hal yang terlihat dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Begitu luar biasanya anggapan yang begitu rendah orang-orang yang di luar bangsa Yahudi bagi orang Yahudi. Nah, disinilah saudara-saudara kita mau katakan bersyukurlah, bersukacitalah. Anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan melalui penebusannya, bahwa Tuhan tidak memandang orang lagi dari bangsa manapun. Semua kita adalah sama di hadapan Tuhan, sederajat. Dan ini yang menjadi renungan bagi kita. Tetapi sebelum renungan kita ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa dari ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Tetapi apa dikatakan di situ? Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan sebagai apa? Anggota keluarga Allah. Kita adalah menjadi sewarga, kawan sewarga bagi siapapun. Baru ayat 20 dikatakan lagi, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai penjuru. Artinya iman percaya kita sama saja dengan iman percaya mereka ketika kita percaya kepada Yesus. Orang Yahudi pun kalau dia tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak dianggap orang yang benar. Kemudian kemudian di ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Kita ini adalah menjadi bait Allah. Baru kemudian di ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Tadi teman sewarga, kawan sewarga, ya di ayat 19, kawan sewarga. Baru ayat 21 dikatakan menjadi bangunan yang rumah Allah. Baru yang firman Tuhan hari ini, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, begitu luar biasanya anugerah yang diberikan Tuhan. Kita yang tidak layak, kita yang tidak bisa dipandang apa-apa di hadapan orang-orang Yahudi dan juga di hadapan Allah. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus kita sudah ditebus. Dan sekarang bukan hanya ditebus, tetapi kita sudah menjadi tempat kediaman Allah. Tubuh kita ini tempat kediaman Allah. Oleh karena itu bersyukurlah saudara-saudara kalau kita dipakai Tuhan menjadi tempat kediaman Allah, di mana Allah bersemayam di dalam roh, di dalam hidup kita. Nah, itu yang dikatakan saudara-saudara di 1 Korintus 3 ayat 16,
Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Roh Allah tinggal bersemayam di dalam tubuhmu. Bapak ibu saudara-saudara, kalau kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, maka yang pertama kita harus melakukan bersyukur, berterima kasih, dan bergembiralah. Itu yang pertama, karena ternyata Tuhan itu mau bersemayam di dalam hati orang-orang yang percaya. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah tempat bait Allah, maka kita harus menjaga dan merawat tubuh kita ini, hidup kita ini. Jangan kita pakai dengan hal-hal yang sembarangan. Kita harus menghargai tempat hati kita ini yang menjadi tempat Allah bersemayam. Artinya kita harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai dinodai, jangan sampai dikotori, jangan sampai dihancurkan. Jangan sampai Tuhan tidak mau bersemayam lagi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari jaga hatimu, jaga hidupmu, jaga tubuhmu, supaya Tuhan tetap bersemayam di dalam hatimu, di dalam tubuh kita. Semoga firman Tuhan ini betul-betul meneguhkan, memberkati kita, dan mengingatkan kita akan satu kebenaran. Setelah Yesus mati menebus kita, maka tidak ada lagi warga kelas 1. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Engkau, saya, dan kita semuanya berharga di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkati itu agar menjadi satu sukacita bagi kami, kegembiraan yang meluap-luap karena kami tahu bahwa ternyata hidup kami ini, tubuh kami ini menjadi tempat kediaman bagi Allah bersemayam di hati kami. Ajar kami untuk menjaga diri kami, menjaga tubuh kami, supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, sehingga Engkau boleh terus bersemayam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ingat, tubuhmu adalah tempat kediaman bersemayam Allah. Jangan kotori, jangan rusak, dan jangan engkau hancurkan dengan dosa-dosa yang harus terus menjadi keinginan daging kehidupan manusia. Jauhkan itu semuanya. Jangan dirusak, supaya Tuhan terus berkenan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sampai ketemu besok hari. Tuhan Yesus memberkati.